Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Adib. Alhamdulillah sudah sampai di SD Negeri Jatisari. Ya Pak, alhamdulillah. Ketemu langsung dengan Bu Rulis ini ya. Gimana Bu, apa kabar kegiatan di pendampingan individu yang ketiga ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Sehat Pak, ya? bahagia. Ya, alhamdulillah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu yang ketiga ini Bu? Insya Allah siap. Baik, kalau sudah siap, saya sampaikan untuk di fokus pendampingan di individu yang ketiga. Nanti kita akan, yang pertama kita akan fokus di refleksi umpan balik 360 derajat, baik dari siswa, teman sejawat, maupun kepala sekolah. Setelah itu nanti kita juga akan fokus pendampingan kita itu di penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga penerapan Bagja. Ya Pak. Gitu. Sudah siap Bu? Siap. Kalau sudah siap, di sesi awal ini apakah Bu Rulis sudah menginput yang di LMS untuk yang feedback 360 derajat? Sudah? Sudah Pak. Coba bisa dilihat. Mana? Sudah diinput semuanya Bu? Sudah Pak. Ini yang kepala sekolah, rekan sejawat, yang muridnya yang di tengah karena kelas Berarti sudah atas. diisi semuanya ya? Sudah Pak. Ada hambatan untuk pengisiannya? Lancar ya? Sih, lancar. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bu Rulis, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Untuk selama 1 bulan terakhir nih Bu ya, selama jenengan mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, bisa jenengan jelaskan terkait 1 bulan terakhir ini Bu. 1 bulan terakhir ini modul apa ini? Modul berapa ini? Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terus 1 bulan ini capaian-capaian apa, hal-hal yang sudah baik yang sudah Anda lakukan di 1 bulan terakhir ini? 1 bulan ini saya mulai belajar di modul 2.2 tadi Pak ya. Pembelajaran sosial dan emosional. Di situ terintegrasi dengan kemampuan sosial dan emosional yang terdiri dari 5 aspek Pak ya. 5 kompetensi ya, di 5 PSE itu ya? Iya, ada 5. Yang pertama ada kesadaran diri, terus ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Wah, jadi kan sudah hafal ya? Insya Allah sudah. Berarti sudah 1 bulan terakhir ini fokus di pembelajaran sosial emosional ya, sampai sudah hafal kompetensi apa saja yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran sosial emosional itu. Ada 5 kompetensi. Wah, luar biasa, lebih jarang-jarang loh ada CGP yang langsung hafal itu loh Bu ya. Makasih Pak. Ya. Baik Bu, nah sekarang kita masuk di sesi inti nih Bu ya. Baik, kita akan fokus yang pertama tentang refleksi hasil survei yang kemarin yang 360 derajat yang sudah jangan input di LMS. Iya Pak. Bisa ditunjukkan untuk berkasnya yang dari yang hasil survei ya. Dari siswa atau ini yang dari siswa ya. Oke. Itu dari siapa Pak? Ini Pak, yang siswa ini Pak. Oh, ini dari guru ya? Ini yang siswa. Ini siswa ya, sudah. Oke, baik. Untuk hasil refleksi 360 derajat ini yang mandiri mana Bu? Yang asesmen mandiri Bu? Yang mandiri. Yang mandiri ini belakang. Yang mandiri ya. Ini Pak. Oke. Nah, dari asesmen mandiri kompetensi guru penggerak ini, apa saja yang masih harus ditingkatkan Bu? Itu saya ngisinya itu sudah dulu Pak. Sudah lama. Jadi saya masih awal-awal baru melakukan. Itu saya ngisinya sudah lama kalau yang itu Pak. Sudah lama. Enggak, artinya untuk kompetensi apa yang dari asesmen mandiri ini yang harus jenengan tingkatkan lagi apa? Banyak Pak. Banyak. Ada yang tentang
berkolaborasi, ada kepada anak. Oh gitu ya. Ini yang banyak itu Pak isinya. Kalau saya lihat ini ada yang pengembangan diri dan orang lain ini. Iya. Ya, seperti pada orang tua murid. Terus yang sudah baik apa Bu? Yang sudah baik. Yang saya sudah lakukan, saya sudah memulai pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sebelumnya belum seperti itu. Terus melakukan hal itu. Iya, saya sudah mulai. Ya? Oke. Untuk hasil refleksinya mana Bu? Yang hasil refleksi yang di Pak? Yang di LMS itu, yang kompetensi. Yang mandiri Pak ya? Yang mandiri. Nih. Tanggapan ini Pak. Nah, ya. Nah ini kan ada yang pada kompetensi mana saja yang perlu menunjukkan peningkatan, coba yang mana? Apa itu? Pada kompetensi mana saja Anda perlu menunjukkan peningkatan dalam kurung poin rendah, menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran. Praktek pengembangan diri, ya. Nah, terkait tentang ini, ya, apa yang rencana apa yang akan jenengan lakukan terkait untuk pengembangan kompetensi diri Anda? Saya akan mengikuti. Pertama saya akan belajar secara mandiri. Oh, belajar di rumah sendiri? Ya, itu pasti Pak, karena belajar sendiri banyak sekali bisa melalui apa saja. Terus yang kedua itu bisa secara daring, biasanya itu Pak, pelatihan gitu loh Pak. Oh, mengikuti pelatihan daring. Ada webinar. Terus apa yang sebentar itu Pak? Iya, webinar sama. Webinar. Itu. Diklat online itu, gitu kan. Ya. Terus kalau pemanfaatan online, apa itu di mana itu PMM? Iya, itu juga. Juga belajar di situ juga. Iya, ada itu. Terus untuk siapa saja yang Bapak Ibu yang mendukung ya, memberikan dorongan dalam usaha peningkatan kompetensi panjenengan ini, yang memberikan kalau untuk dukungan, kalau untuk kedinasan yang pertama sudah pasti kepala sekolah Pak. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh atau terdepan sepenuh hati Pak. Atau separuh hati? Sepenuh hati Pak. Kepala sekolah pasti itu mensupport semua apa yang dilakukan anak buahnya untuk meningkatkan kompetensi, terutama diri mereka sendiri. Yang kedua ada teman-teman rekan sejawat, mereka juga support, mereka juga memberi semangat. Dengan tadi juga memberi umpan balik, ya bagus Mbak, bagus. Oh gitu ya. Tingkatkan lagi ya, semangat itu. Juga ya. Iya, terus warga sekolah, murid itu juga. Ada lain dari di luar? Kalau di rumah itu sudah pasti keluarga. Keluarga memberikan dukungan atau justru malah memberikan hambatan? Malah semangat. Bapak Ibu memberikan dukungan ya. Kalau Bapak Ibu tahu kalau jenengan guru penggerak? Tahu ya? Karena kalau siang atau sore kan ada itu Pak, gitu ya? Google Meet. Ada Google Meet, ada pada saat orang kolaborasi, kok ngomong-ngomong sendiri sama siapa gitu. Ibu tahu? Tahu. Terus sekarang lebih sibuk. Kok gak tahu metu, sampai tetangga pada tanya. Iya. Kan kadang itu saya keluar di rumah tengah, kok saya gak pernah keluar, sibuk ngomong neng HP. Terus iya, Bapak dijelaskan Pak, ngomong neng HP dewe, bokar. Oh gitu ya. Bature Bapak Ibu di Jatisari ya? Iya. Nelayan? Iya. Bapak nelayan ya? Nyari ikan di laut kan? Iya. Tahu kalau jenengan guru penggerak itu tahu nggak? Tahu, tapi saya menjelaskannya itu ikut pelatihan gitu. Oh, pelatihan. Kok suwi? Saya terangkan beberapa bulan ngoten Pak. Karena memang kan waktunya tapi akhirnya tahu ya. Akhirnya kalau pas jenengan ada kegiatan belajar daring, sudah hafal sekarang. Tahu gitu, nggak kayak ngomong sendiri tapi tahu. Pelatihan guru penggerak gitu ya. Sudah hafal Pak sekarang. Oke, ada yang lain nggak? Mungkin dari pihak orang lain yang memberikan support pada jenengan, ada nggak? Ya, teman-teman di luar sana juga banyak Pak. Pengajar prakteknya gimana berikan support? Pengajar praktek support sekali support Pak sekali, ya. Apapun kalau itu Pak, gini, apalagi kalau pendampingan individu sama lokal. Oh mantap ya. Mantap Pak.
Kayaknya saya ya, PP. Baik, nah kita sudah tadi ya umpan baliknya, refleksinya juga nih, refleksinya sudah. Nah, kemudian sekarang kita ke yang tentang fokus di rencana penerapan pembelajaran sosial emosional sesuai yang di topik modul 2.2 kan? Iya Pak. Nah, apakah Bu Rulis sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak, sudah, kemarin ya? Kurang lebih 1 bulan Pak. 1 bulan ya. Modul 2.2. Apa saja yang dipelajari pada modul ini? Dalam modul ini selama 1 bulan saya mempelajari di LMS. Saya belajar tentang ternyata dalam pembelajaran itu bisa. Saya kira itu ada tugas lain, tugas orang lain untuk membentuk itu Pak, sosial dan emosional. Ternyata gurunya sendiri itu bisa. Kita bisa memasukkan, bahkan kita juga bisa membentuk itu, membuat sendiri tentang itu. Saya kira itu tugas pihak apa Pak gitu? Pihak lain. Iya. Kadang dari kesehatan. Apa sih sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu menurut jenengan? Itu seperti pembelajaran tentang mengontrol emosi, terus hubungan kita dengan orang lain karena sosial Pak ya, sama emosional. Itu pembelajaran tentang itu, mengatur gitu ya. diri. Bisa dengan deskripsikan dengan komplit gak sebenarnya kalau pembelajaran sosial emosional ada kompetensi-kompetensi apa sih sebenarnya yang harus dimiliki? Di dalam KSE itu ada 5 Pak. Apa itu? Yang pertama itu ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu tentang minat, bakat diri, terus nilai apa yang ada pada diri sendiri. Apa sih? Siswa ya? Iya, siswa bisa. Apa saja sih minat saya? Oh, berhubungan dengan dirinya sendiri, iya, berhubungan begitu ya? dengan dirinya sendiri. Kemampuan apa, diri sendiri. Potensinya apa, iya, itu Pak, ya? Itu juga jadi, itu yang kesadaran diri. Itu yang Terus kesadaran diri. Yang kedua itu ada manajemen diri. Oh, yang manajemen diri. Iya, itu. Ruang lingkupnya apa itu? Itu tentang apa Pak ya? Kemampuan kita untuk mengelola diri, mengelola stres, emosi, berbagai hambatan-hambatan itu tadi. Ya seperti itu Pak. Harapannya apa nanti kalau itu harus sebenarnya esensinya apa kalau siswa diajari tentang kalau untuk diri? Siswa itu menurut saya mereka bisa mengontrol. Kadang anak kan itu Pak, emosinya suka berlebihan, meledak-ledak gitu ya? Iya, kadang dari rumah juga bisa. Ternyata di sekolah ada temannya yang begini. Kalau mendapat pembelajaran ini kan dia bisa sudah mulai ada ilmu tentang mengontrol diri sendiri. Artinya kalau manajemen diri pada siswa berarti gurunya harus juga sudah pasti Pak, karena sudah terkontrol dulu iya, kan? Karena kita sudah mengajarkan pada anak, otomatis kita kan lebih dulu sudah mempelajari. Terkontrol dulu ya? Sudah. Gak mungkin kita meledak-ledak. Iya. Tenang, Ibu sendiri lagi meledak-ledak. Santai, iya Pak. Baik. Untuk yang kompetensi yang ketiga apa? Yang ketiga ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial apaan itu? Kesadaran sosial itu kita kemampuan untuk berempati, bersimpati kepada orang lain, memahami bahwa setiap orang itu ada persamaan, ada perbedaan. Biasanya seperti itu Pak. Terus kemudian habis itu yang ketiga. Yang kesadaran sosial. Iya. Empati, kepedulian itu dengan orang lain gitu ya. Iya, itu. Kalau yang ketiga apa? Yang keempat itu keterampilan relasi. Itu biasanya kita tentang berhubungan dengan orang lain ketika berkolaborasi, Pak. Kita harus membentuk hubungan yang positif, yang baik, yang tidak negatif lah Pak intinya. Positif ya. Positif, yang baik. Lebih efektif gitu ya. Efektif menjalin hubungan dengan orang. Lalu yang terakhir? Yang terakhir itu kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya itu tentang diri seseorang itu bagaimana dia membuat pilihan, siswa dalam membuat pilihan ya, dan mempertanggungjawabkannya. Enggak hanya bisa membuat pilihan tapi juga harus mempertanggungjawabkan atas pilihannya. Pilihan gitu. Itu tadi. Baik, Bu Rulis,
Apakah Ibu sudah merencanakan untuk pembelajaran sosial emosionalnya? Sudah punya rencana, sudah merencanakan untuk melaksanakan ini? Insya Allah nanti tahun ajaran baru sebentar lagi saya akan mulai menerapkan ini, Pak. Mungkin pertama kita menyisipkan dulu, Pak, ya. Karena menyusun kita juga RPP-nya. Ya, di dalam RPP kita sisipkan itu tadi KSE tadi. Kompetensi apa yang mau dikembangkan di situ ya? Iya, kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di RPP tadi, Pak. Baik, jika sudah membuat rencana pembelajarannya? Sudah, Pak. RPP sudah. Tapi di laptop. Oh, di laptop. Iya. Baik, harapannya Bu Rulis apa nih? Terkait setelah jenengan menerapkan KAC itu pada siswa Anda di tahun ajaran baru nanti ya. Harapannya apa terkait pembelajaran PSE yang akan Anda berikan pada siswa? Harapan saya kalau untuk siswa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak, karena kalau dengan terwujudnya itu anak itu saya rasa lebih tenang, Pak, lebih damai. Iya. Karena mereka dari segi emosi, sosial juga sudah baik. Karena itu termasuk budaya positif. Menurut saya itu termasuk budaya positif dengan penerapan itu. Kemampuan sosial dan emosional. Jadi harapannya Bu Rulis, anak memiliki berapa kompetensi tadi? 5 kompetensi itu ada pada anak itu. Ada pada anak, iya, Pak. Sehingga anak memiliki yang namanya kesadaran dirinya ada. Terus manajemen dirinya, mengelola apa tadi namanya? Sosial, mengelola emosinya. Mengelola emosi. Pada pembelajaran bisa lebih baik lagi, Pak. Bisa kolaborasi dengan teman-temannya. Karena itu tadi keterampilan relasi. Terus juga. Dia juga bisa menentukan pilihan dengan tadi pengambilan keputusan dan bisa mempertanggungjawabkan. Karena berhubungan lagi kemarin sama keyakinan kelas juga gitu ya. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa nih Bu Rulis ini sudah ada rencana dan memiliki harapan untuk pelaksanaan penerapan pembelajaran sosial emosional ini ya. Saya melihat perkembangan jenengan sudah sangat signifikan. Ini katanya luar biasa. Kalau saya mendampingi dari BE1 sampai sekarang ini, saya melihat ada hal yang sudah meningkat jauh lebih baik gitu ya. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang kita akan ke fokus yang ketiga nih, Bu ya. Iya, Pak. Kita akan membedah masalah kegiatan Bagja, penerapan keterlaksanaan tahapan Bagja ini. Nah, di fokus yang ketiga ini, apakah Bu Rulis sudah menerapkan metode Bagja? Masih ingat metode Bagja? Iya. Nah, apakah Anda sudah merencanakan perubahan pada diri Bu Rulis dalam menerapkan metode Bagja ini? Insya Allah sudah, Pak. Nanti pada pembelajaran berikutnya saya akan memulai menggunakan itu metode Bagja itu sebenarnya pada pembelajaran saya, Pak. Apa sih kalau kita untuk kelas balik itu yang B-nya apa itu? Yang B itu buat pertanyaan dulu. Ya. Nah, metode Bagja ini terkait tentang pengembangan kompetensi perubahan diri Anda. Apakah sudah jenengan merencanakan? Sudah. Bisa jangan jelaskan untuk keterkaitan metode Bagja ini sama rencana pengembangan kompetensi Anda, mulai dari tahapan demi tahapan Bagja. Dalam tahapan Bagja ada 5, Pak ya. Yang pertama itu B, buat pertanyaan. Yang kedua ada A, ambil pelajaran. Terus G, gali impian. Terus J, jabarkan rencana. Yang terakhir ada atur eksekusi. Artinya tahapan-tahapan ini terkait pengembangan kompetensi yang akan Anda lakukan gitu ya? Iya, Pak. Baik, melakukan tahapan Bagja, apakah jenengan sudah mendapatkan hasil saat melakukan metode Bagja itu? Ya, kemarin saya sudah sempat melaksanakannya. Waktu itu saya membuat tahapan Bagja berupa memasukkan pembelajaran TI, Pak. Menerapkan pembelajaran TI dengan menggunakan
Chromebook kemarin Pak pada pembelajaran. Sudah ada hasilnya? Hasilnya itu memang bagus Pak, karena anak sekarang kan memang cenderung lebih tertarik sama teknologi. Artinya itu dia sudah rencanakan sesuai dengan tahapan Bagja ya? Iya. Sampai aktor eksekusinya sampai eksekusi gitu ya? tadi sudah Pak. Oke, artinya apa simpulan yang Anda dapatkan dari yang tidak memakai metode dengan jenengan memakai metode? Ya, kalau tidak menggunakan itu anak cenderung lebih bosan Pak. Ya, artinya kita asal-asalan gitu, nggak ada perencanaan kan gitu kan? Iya. Itu semacam apa ya Pak? Cuma satu sisi kita cuma memberi penjelasan, anak-anak itu biasanya kurang tertarik Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau pakai metode Bagja, Anda bisa mempersiapkan perencanaan itu jauh lebih baik lagi. Lebih matang, lebih terus baik anak lagi. juga lebih tertarik Pak. Biasanya ya. seperti itu. Yang pakai apa kemarin? Chromebook ya. Oke. Chromebook. Itu sudah jenengan rencanakan pakai alur Bagja ya berarti? Ya? Iya sudah. Ada dari tahap awal sampai. Baik, Bu Rulis, apakah tantangan yang Bu Rulis hadapi nih untuk menerapkan tahapan Bagja tersebut, tantangannya apa? Kalau tantangan itu nomor 1 itu Pak, waktu ya? Iya, waktu, karena untuk mengatur itu dari perencanaan sampai proses itu memang membutuhkan waktu Pak. Mengatur waktu, iya, karena jenengan tahu Pak, di guru di SD seperti apa, banyak sekali. Hebat Pak, guru semua. Semuanya harus full power ya. Iya, harus bisa semua Pak kalau di SD itu. Belum lagi dengan tugas tambahan yang lain. Banyak, belum lagi ada kegiatan yang lain seperti lomba-lomba. Itu pasti kan ada Pak. Menjadi tantangan hambatannya. Iya. Nah, apa yang perlu Anda perbaiki ke depan terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja ini, terkait tantangan yang Anda hadapi, apa yang akan Anda lakukan? Yang saya perlu perbaiki, saya harus itu Pak, menjadwal Pak, menjadwal sesuai rencana, biar saya tidak terkendala lagi sama waktu itu tadi. Artinya Anda akan membuat jadwal gitu? Iya, jadwal untuk mengalokasikan waktu ini supaya nggak bertabrakan atau bertabrakan ya, bentrok gitu ya. Iya. Baik, Bu Rulis, sepertinya kegiatan di fokus pendampingannya ini sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk di sesi yang akhir nih ya, terkait tentang refleksi kegiatan proses pendampingan ini. Nih, apa hal yang menarik nih dari kegiatan pendampingan individu yang ketiga ini menurut jenengan? Pada kegiatan pendampingan individu oleh Bapak Adib hari ini saya mendapat banyak sekali manfaatnya Pak. Pertama dari tadi dari modul 2.2 tentang PSE Pak ya, saya dapat lagi jenengan menguatkan Pak. Tadi saya juga sempat bertanya, Pak sebenarnya ini yang perbedaan kompetensi sama KSE sama PSE itu tadi. Iya tadi jenengan juga sudah menjelaskan. Terus jenengan juga apa Pak tadi? Yang Bagja. Jenengan juga, karena tadi saya sempat lupa, jenengan. Oh gitu ya, mengingatkan kembali. Terus lebih merinci, karena kemarin kan kita cuma sekilas Pak, yang PI 2 tentang Bagja kemarin kita cuma sekilas. Ini ditanyakan lagi kan? Ya, ini ditanyakan lagi, jenengan jabarkan lagi, malah jenengan terangkan Pak. Bahwa metode Bagja itu bisa untuk apa saja kan? Bisa, seperti itu, bisa untuk perencanaan apa saja. Baik, Bu Rulis, apa yang sudah baik yang perlu jenengan perbaiki ini terkait untuk pendampingan berikutnya, Bu? Apa? Yang sudah baik, saya semakin jelas dengan pembelajaran saya Pak. Ketika kemarin belajar dari LMS, ya Pak ya, kadang itu pengetahuan saya masih sebatas seperti yang ada di LMS. Dan kalau ada PI, ada loka itu kan
semakin itu Pak, menguatkan gitu iya, ada elaborasi juga semakin memantapkan. Oke, baik, luar biasa nih. Kalau saya lihat ini Bu Rulis semangatnya juga masih oke kan, karena semangat Pak. Saya lihat perkembangannya kan juga sudah lumayan pesat ini ya, sangat Pak. pesat sekali malah. Yang harus ya itu Pak, semangat. Nah, semangat motivasi itu perlu dikembangkan. Nah, ya sudah melakukan berbagai praktik baik kan kemarin saya lihat juga bagaimana berdiskusi, menyampaikan visi prakarsa perubahan ya kan. Artinya ada banyak peningkatan kompetensi, ini luar biasa nih. Terima bisa kasih berikan Pak. apresiasi yang sebesar-besarnya bagi ini. Terima kasih Pak. Nah, nih sebelum pendampingan individu yang harus jenengan siapkan ini adalah jenengan siapkan untuk rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sama yang pembelajaran sosial emosional ya. Itu untuk PI 4 Pak PI 4 yang disiapkan seperti itu, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di program guru penggerak yang pembelajaran daring bisa lancar, jenengan juga diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini sampai lulus. Amin, amat baik. Amat baik. Tetap semangat gitu ya. Baik Bu Rulis, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat, selamat dan bahagia untuk jenengan. Amin, Kegiatan Pak, pendampingan sudah selesai. Terima kasih. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur dulu Bu ya. Oke Pak. Salam Bu. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.